Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nelson Rahmat Ramli, NIM 2521112. Kali ini saya akan memperkenalkan sebuah aplikasi dari Microsoft, yaitu Microsoft Excel. Nah, Microsoft Excel ini berguna sebagai aplikasi untuk pengolahan data. Nah, Microsoft Excel ini adalah program aplikasi under Windows yang dikhususkan untuk pengolahan data. Program aplikasi Microsoft Excel memiliki lembar kerja yang berbentuk sel-sel, berbeda dengan apa yang pernah dibahas pada Microsoft Word. Namun, perintah-perintah dasar dari Microsoft Excel ini banyak juga kesamaan dengan Microsoft Word, seperti membuka lembaran kerja baru, membuka lembaran kerja lama, menyimpan data, menduplikasi data, dan perintah-perintah dasar lainnya yang umumnya terletak dalam toolbar standar. Nah, untuk mengaktifkan Microsoft Excel, biasanya untuk setiap PC ataupun laptop biasanya itu sudah terpasang langsung aplikasi Microsoft. Nah, teman-teman tinggal klik Start. Nah, kemudian bisa teman-teman dicari di sini, yaitu Excel. Nah, ini kan sudah terlihat langsung. Nah, ketika ini tidak langsung, teman-teman tinggal klik saja, dan tunggu nanti dia akan muncul seperti ini. Nah, di sini seperti ini dia. Nah, selanjutnya saya akan memperkenalkan bagian-bagian dalam Microsoft Excel. Yang pertama yaitu Quick Access Toolbar. Nah, bagian Quick Access Toolbar ini adalah toolbar yang fungsinya untuk mengakses atau melakukan perintah dengan cepat. Nah, ini dia yang disebut dengan Quick Access Toolbar. Nah, ini disebut dengan Quick Access Toolbar. Nah, isinya itu biasanya seperti save, undo, redo, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya saya akan memperkenalkan Title Bar. Nah, title bar ini artinya nama dokumen. Nah, title bar ini berisi informasi nama dokumen pada Microsoft. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, ini yang disebut dengan title bar. Jika belum dinamai, maka namanya akan book 1 Excel. Nah, selanjutnya adalah ribbon. Nah, ribbon ini artinya menu. Nah, bagian dalam Microsoft ini berisi kumpulan menu beserta ikon atau perintah yang ada di dalamnya. Nah, grup ribbon terdiri dari menu bar, grup, dan komando. Nah, ini yang disebut dengan ribbon. Nah, ini disebut dengan ribbon. Nah, selanjutnya adalah akun. Nah, akun dalam tampilan Excel merupakan informasi penggunaan software yang nantinya akan menjadi identitas pembuatan dokumen tersebut. Nah, selanjutnya adalah Windows Option. Nah, Windows Option ini adalah sebuah tab standar yang ada dalam sebuah software atau aplikasi seperti Microsoft Excel, dan fungsi utamanya untuk mengatur jendela tampilan seperti memperkecil, memperbesar, dan menutupnya. Nah, ini disebut dengan Windows Option. Nah, selanjutnya adalah Display Ribbon Option. Nah, pada Microsoft Excel versi baru seperti ini, itu terdapat menu Display Ribbon Option. Nah, tab ribbon dapat diatur ke dalam 3 pilihan, yaitu Auto, Show, dan Show Tabs. Nah, jika teman-teman klik ini, maka akan muncul 3 bagiannya. Nah, selanjutnya adalah Share. Nah, icon Share merupakan perintah untuk membagikan dokumen secara online. Nah, berikutnya adalah Name Box. Nah, ini disebut dengan Name Box. Nah, Name Box ini adalah kotak nama sel maupun rank dalam Microsoft Excel. Contohnya seperti A11. Nah, sebetulnya seperti ini. Nah, ini C4 ini berada di kolom kecil dan baris keempat, maka di sini di next box-nya otomatis akan tertulis C4. Nah, berikutnya adalah formula bar. Nah, formula bar di sini
artinya adalah tempat di mana kita menuliskan atau menyisipkan rumus ataupun fungsi. Nah, teman-teman bisa mengetik, misalkan teman-teman mau mengetik di sini. Nah, mengetik di sini, teman-teman bisa klik 2 kali di sini untuk mengetiknya. Nah, ataupun teman-teman juga bisa mengisinya di sini. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya adalah heading. Nah, heading adalah kepala workbox yang memberikan nama pada kolom dan baris. Nah, ini disebut dengan heading. Nah, yang angka-angka ini dan huruf-huruf ini disebut dengan heading. Nah, heading ini disebut juga, nah, bagian di dalam heading ini disebut juga dengan worksheet atau lembaran kerja. Nah, di dalam lembaran kerja atau worksheet ini terdapat 2 bagian, yaitu yang pertama adalah baris. Nah, baris di sini ditandai dengan angka, yaitu secara vertikal. Nah, ini disebut dengan baris. Nah, kemudian ada juga kolom. Kolom di sini ditandai dengan huruf. Nah, huruf ini disebut dengan kolom, yaitu secara vertikal. Nah, yang baris tadi disebut dengan horizontal. Nah, ini jika baris horizontal maka kolom vertikal. Nah, selanjutnya ada scroll bar. Nah, scroll bar ini untuk menggulir layar atau dokumen pada Microsoft Excel. Nah, terdapat 2 scroll bar di sini, yaitu ini scroll bar yang digunakan untuk menggeser layar ke samping, ke kanan, dan ke kiri. Kemudian scroll bar ini yang digunakan untuk menggeser layar ke atas dan ke bawah. Nah, selanjutnya saya akan memperkenalkan fungsi-fungsi format sel dalam Microsoft Excel. Nah, dalam format sel pada Excel berfungsi untuk memberikan suatu tampilan data agar kita mudah dalam membaca data tersebut. Formula sel adalah pemformatan data dalam sel untuk memberikan suatu sifat atau tipe dari data tersebut. Sebagai contohnya adalah kita menambahkan angka, jam, dan pada Excel. Secara default, format sel yang digunakan adalah tipe general. Hal ini akan sulit untuk membacanya jika kita bekerja dengan data yang besar atau dengan digit angka yang banyak. Dengan format sel, kita dapat menyajikan data dengan tampilan yang baik. Nah, kita contohkan seperti ini. Format sel. Contohkan di sini. Tanggal. Kemudian jam. Kemudian di sini nomor. Nama. Jumlah. Harga. Dan di sini total. Nah, ini yang disebut dengan format sel. Ini yang disebut dengan format sel, dan ini belum diedit lagi. Kalau sudah diedit maka tampilannya akan menjadi
Nah, oke, lanjutnya kita akan memformatnya. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan menu-menu yang ada di tab Home untuk memformatnya. Misalkan di sini menu font yang digunakan untuk pengubahan gaya huruf. Nah, saya contohkan. Nah, teman-teman bisa dilihat bahwa di sini terjadi perubahan. Nah, inilah jika teman-teman mengerti, ini akan menjadi lebih mudah daripada teman-teman melakukannya daripada cara manual. Nah, selanjutnya kita akan memberikan border. Nah, setelah seperti ini, selanjutnya kita akan melakukan pemformatannya. Nah, untuk memformat sel, kita dapat menggunakan klik kanan pada data, kemudian pilih format sel, atau dapat menggunakan shortcut keyboard Ctrl 1. Nah, tampilan formatnya akan terbuka. Nah, kita contohkan. Nah, di sini saya akan memperkenalkan apa saja yang ada pada format sel di Excel. Nah, yang pertama itu format cell number. Nah, format cell number ini digunakan untuk memformat data angka dalam bentuk yang lebih luas. Pada format number terdapat beberapa pilihan. Yang pertama adalah number. Nah, number di sini digunakan untuk pilihan desimal atau koma-koma, penggunaan spektor angka dengan koma, dan pemformatan tipe angka. Nah, selanjutnya adalah currency. Nah, currency ini digunakan untuk memformat data data angka dengan tampilan simbol mata uang. Nah, contohnya di sini. Nah, ini adalah nama-nama mata uang yang ada di dunia. Nah, teman-teman bisa melihat ini adalah Indonesia. Nah, baik. Selanjutnya adalah accounting. Nah, accounting ini digunakan untuk memformat data angka dengan simbol mata uang, namun dia lebih memperhatikan simbol dengan angka yang akan dipisahkan, sedangkan currency, simbol dan angkanya akan menempel.
Nah, berikutnya adalah date. Nah, date ini berguna untuk pengaturan tanggal. Nah, format tanggalnya bisa teman-teman sesuaikan, mau teman-teman tampilkan bulannya ataupun hanya angkanya saja. Nah, berikutnya adalah time. Nah, time di sini digunakan untuk memformat waktu ataupun jam. Nah, teman-teman bisa memilihnya dengan format bisa dengan AM ataupun PM. Nah, itu tergantung kebutuhan teman-teman. Nah, berikutnya adalah persentage. Nah, percentage ini digunakan untuk memformat angka dalam bentuk persen sesuai dengan namanya yaitu persen. Nah, berikutnya adalah custom. Nah, custom format cell custom ini digunakan untuk memformat angka tertentu dengan tampilan custom, misalnya pewarnaan angka negatif, memberikan nilai teks dan lain-lainnya. Untuk custom format cell saya akan bahas pada sesi selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan mencontohkan penggunaan format cell pada data yang kita bikin tadi. Nah, baiklah, kita mulai. Nah, untuk tanggal kita format menggunakan date tadi. Kita bikin seperti ini. Nah, kita tekan OK. Nah, teman-teman bisa lihat perbedaannya kan? Nah, selanjutnya kita gunakan format jam. Nah, format jam tadi adalah date. Nah, adalah time dan kita gunakan ini. Nah, kita tekan OK. Nah, sama seperti tadi ya. Oh ya. Nah, selanjutnya kita gunakan untuk harga. Nah, harga ini kita gunakan ke dalam rupiah. Kita tekan OK. Nah, ini juga kita masukkan juga ke dalam rupiah. Mana rupiah tadi? Nah, kita tekan OK. Nah, seperti itu mudahnya teman-teman menggunakan Microsoft Excel. Nah, rugi bagi teman-teman yang tidak bisa menggunakan Microsoft Excel. Nah, selanjutnya saya akan memperkenalkan format cell alignment, yaitu yang ini. Nah, format cell alignment ini digunakan untuk mengatur penulisan data dalam sel berdasarkan horizontal atau vertikal. Kita dapat mengubah orientasi tulisan teks atau angka secara horizontal atau vertikal dengan sudut kemiringan yang dapat kita sesuaikan. Nah, saya contohkan di sini. Nah, ini bisa diletakkan di sini, rata kiri, rata tengah, rata kanan, rata tengah. Nah, teman-teman juga bisa mengatur kemiringannya. Nah, oke. Nah, bisa teman-teman lihat. Nah, beginilah jadinya. Nah, berikutnya adalah format cell font. Nah, ini disebut dengan format cell font yang kita gunakan tadi untuk merubah-rubah jenis huruf, ukuran, dan pewarnaan. Nah, pada format ini kita dapat mengatur bentuk huruf atau font, style, dan ukuran font. Nah, kita juga dapat menambahkan warna, garis bawah, dan efek pada data teks sesuai dengan kebutuhan. Nah, saya contohkan di sini. Nah, di sini saya ingin mewarnai menjadi warna merah. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, saya ingin menggunakan warna kuning juga untuk selnya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, inilah keuntungannya menggunakan Excel, teman-teman, jadi lebih mudah. Nah, selanjutnya adalah format border. Nah, pada format border ini teman-teman bisa menggunakan untuk mengatur garis batas antara sel atau rank. Nah, teman-teman juga dapat menambahkan garis dengan style garis putus-putus, single, double, atau disesuaikan. Nah, teman-teman bisa masuk ke menu insert. Maaf. Teman-teman bisa masuk ke menu home.
Nah, dan teman-teman bisa memilih di sini mana yang teman-teman mau. Nah, seperti tadi kita sudah membuatnya seperti ini. Nah, berikutnya saya akan memperkenalkan operasi aritmatika dan operator logika dalam Microsoft Excel. Nah, ada banyak operator yang ada pada Excel. Nah, operator-operator tersebut dapat dikelompokkan menjadi 4 bagian, yaitu aritmatika, operator logika, operator referensi, serta setingkatnya. Nah, yang dimaksud dengan operator tersebut adalah tanda atau simbol yang menjadi operasi hitung dalam Microsoft Excel dan memiliki output yang berbeda-beda sesuai dengan kegunaannya masing-masing. Nah, agar teman-teman tahu mengenai macam-macam operator dalam Microsoft Excel, baik itu operator aritmatika, perbandingan, referensi, dan penggabungan. Nah, kita akan mencontohkannya. Nah, kita bikin dulu. Oh maaf, ini kita hapus saja. Oke, kita bikin di sini operator aritmatika. Selanjutnya di sini ada plus ada plus, kemudian minus, kemudian kali. Nah, kita contohkan saja di sini. Kita contohkan 3 ini saja. Nah, plus ini disebut dengan penjumlahan. Ini disebut pengurangan. Nah, ini disebut perkalian. Nah, kita contohkan di sini 1 ditambah 3 sama dengan 1 ditambah tambah 3, maka di sini hasilnya akan 4. Nah, kita contohkan di sini 5 dikurang 2, maka hasilnya akan 20. Nah, maka di sini hasilnya akan 30. Nah, kemudian 3 dikali 7, maka hasilnya akan 21. Nah, seperti ini logikanya jika teman-teman menggunakan Microsoft Excel. Nah, teman-teman, ini minim sekali dengan kesalahan, bahkan bisa dikatakan tidak mungkin ada kesalahan jika teman-teman menggunakan operasi ini. Nah, saya contohkan di sini 4 dan ini 5. Nah,
Ini perkalian, ini penjumlahan, dan ini pengurangan. Nah, saya contohkan di sini sama dengan dikali. Nah, benar kan di sini? Itu minim dengan kesalahan. Nah, betul kan yang saya bilang tadi? Nah, selanjutnya adalah penjumlahan. Kita contohkan di sini. Nah, untuk memulai setiap operasi, teman-teman harus memulainya dengan sama dengan. Nah, benar kan? Nah, lagi. Nah, benar kan? Nah, seperti itulah mudahnya menggunakan Microsoft Excel. Selanjutnya selanjutnya saya akan memperkenalkan yang namanya operator perbandingan, atau bisa juga disebut dengan operator logika. Nah, operator ini digunakan untuk membandingkan antara dua nilai yang ada dan hasilnya nanti berbentuk nilai logika, yaitu benar atau salah, yaitu true atau false. Nah, jika false maka artinya nilainya salah, jika true maka artinya benar. Nah, kita contohkan di sini 10 sama dengan 100. Maaf. Nah, nanti jika teman-teman begini maka hasilnya akan false. Nah, seperti itulah mudahnya menggunakan Excel. Nah, sekian pengenalan saya. Selanjutnya saya akan memperkenalkan. Nah, ini. Nah, sheet ini berarti lembaran kerja yang sedang kita gunakan. Nah, bagi teman-teman yang sedang misalnya teman-teman memiliki 2 tab di sini, sheet 1 dan sheet 2. Nah, untuk lembaran yang aktif maka akan berbentuk seperti ini. Nah, ini yang sedang kita kerjakan. Sementara jika ini, maka lembaran 2 yang kita kerjakan. Nah, selanjutnya saya akan memperkenalkan tab insert. Nah, tab insert ini biasanya berfungsi untuk melakukan pengeditan seperti membuat kolom, untuk membuat diagram, buat tabel, ilustrasi. Nah, ini biasanya digunakan untuk presentasi. Nah, selanjutnya adalah page layout. Nah, pada menu page layout ini digunakan untuk mengatur kertas. Nah, teman-teman bisa menggunakan misalnya ukuran kertas, posisi kertas, warna kertas, dan bentuk kertas. Nah, selanjutnya ada tab formula. Nah, tab formula ini digunakan untuk rumus-rumus. Nah, seperti yang kita contohkan tadi. Untuk logika tadi, nah ini yang false dan true tadi. Nah, teman-teman bisa dilihat. Nah, itulah sedikit pengenalan dari saya mengenai Microsoft Excel. Oh ya, saya lupa satu lagi. Nah, jika di dalam worksheet ini terdapat 2 bagian, yaitu yaitu baris dan kolom. Nah, untuk baris sendiri
yaitu ditandai dengan angka-angka ini, angka 1, 2, 3 dan seterusnya ini, dan mengarah secara horizontal. Nah, ini disebut dengan baris. Nah, yang kedua yaitu kolom. Nah, kolom di sini ditandai dengan huruf. Nah, kita contohkan di sini. Nah, ini dia ditandai dengan A, B, C, D, E dan seterusnya ini, dan wilayahnya itu secara vertikal. Nah, di sini ke bawah disebut dengan kolom. Nah, selanjutnya pertemuan antara sel dan kolom ini, pertemuan antara baris dan kolom ini disebut dengan sel. Nah, saya contohkan di sini ada kolom ke C dan baris keempat, maka disebut dengan C4. Nah, di sini. Nah, di sini sudah terlihat. Nah, gabungan dari antara sel sel ini, gabungan dari sel ini disebut dengan rang. Nah, itulah pengenalan saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena sesama manusia pasti ada kehilafan, dan kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Mohon maaf apabila terdapat kejelekan dalam videonya karena keterbatasan penggunaan perangkat dan hanya keterbatasan antara penggunaan perangkat dan softwarenya saja. Nah, saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.